Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Waalaikumsalam. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada para mahasiswa semua yang berkaitan dengan mata kuliah saya pada pagi ini tentang praktik tabligh. Pada sesi ini saya akan mengantarkan eh, beberapa menit ke depan berkaitan dengan bagaimana menyusun tema dan naskah tabligh yang akan kita praktekkan beberapa waktu yang akan datang. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, silakan diperhatikan slide saya ini. Topik kita seperti saya katakan tadi, kita mau belajar bersama tentang bagaimana menyusun tema yang baik, judul dan naskah yang sempurna. Nah, ini kita awali dengan suatu pemahaman bahwa ini penting, ini perlu, dan hal ini termasuk bahagian terpenting dari persiapan tabligh kita. Nah, tema kita sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal-awal pertemuan, fokus tema kita adalah kepada tabligh solutif. Dalam makna bagaimana dakwah melalui lisan ini, melalui kegiatan pentablighan ini, penyajian pesan-pesan melalui lisan, itu kita fokuskan kepada problem solving. Tabligh yang solutif. Tabligh yang memaparkan jalan keluar dari berbagai problem kehidupan keseharian. Nah, maka temanya ini berkaitan dengan peringatan Hari Besar Islam, berkaitan dengan Hari Besar Nasional, kemudian berkaitan dengan Masailul Ummah, berkaitan dengan targhib wa tarhib, motivasi kebaikan, berkaitan dengan self management action, bagaimana menata diri, seni menata diri, kemudian perubahan sosial, begitu juga berkaitan dengan penguatan diri, penguatan jaringan, penguatan dan perubahan sosial. Ini tema yang bisa diusung dalam semester ini, yang bisa digeluti oleh para mahasiswa. Saudara sekalian, nah kalau kita coba menelusuri misalnya peringatan Hari Besar Islam, setidak-tidaknya segar dalam ingatan kita bahwa peringatan Hari Besar Islam itu berkaitan dengan Tahun Baru Islam, tentang Maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang nuzul Quran, haji, dan kurban, dan lain-lain. Banyak sebetulnya tema-tema yang bisa kita isi. Misalnya kalau hari ini kita pada bulan Rajab, yang paling tren dibicarakan oleh orang itu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, temanya Isra Mi'raj, nanti judulnya bisa jadi tentang masalah sholat, tentang perjalanan spiritual, tentang apa saja yang memungkinkan menarik untuk dikaji. Nah, Hari Besar Nasional misalnya bisa kita isi Hari Pendidikan, Hari Kemerdekaan, Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, Hari Ibu, Hari Pers Nasional, Hari Santri Nasional, Hari Buruh Nasional, dan hari-hari lain yang sudah menjadi momen-momen penting secara nasional di negara kita ini. Itu bisa juga kita isi, tentu isinya adalah berkaitan dengan nilai-nilai keislaman.
Nah, lalu bagaimana dan dari mana mulai? Nah, seperti saya katakan kemarin, kita mulai dari prosedur observasi, wawancara, memetakan tema, menetapkan judul, menyusun skema, mengumpulkan bahan, menyusun naskah, menetapkan format kegiatan tabligh. Nah, ini akan kita urai hari ini. Ada 7 atau 8 langkah ini, mulai dari observasi sampai kepada penetapan format kegiatan tabligh, itu merupakan persiapan yang harus disiapkan oleh para mubalik sebelum tampil ke forum, sebelum memberikan tabligh sesuai dengan eh, kapasitas, sesuai dengan tema yang diangkatkan. Kemarin saya sudah suruh survei, sudah suruh observasi, dan akan lebih baiknya ketika dilakukan wawancara. Nah, observasi, tentu pertanyaannya, observasi itu apa? Observasi itu adalah aktivitas menyengaja, di mana seorang observer melakukan pengamatan langsung dengan inderanya, dengan matanya. Orang menyebut mata kepala ya. Artinya dengan mata langsung, dengan indera matanya tentang perilaku, tentang kebiasaan, tentang gaya hidup, tentang kondisi lingkungan. Jadi kalau kita melakukan observasi, yang kita amati itu adalah perilaku manusia dalam beragama, perilaku manusia dalam keseharian. Taruh tadi misalnya Yesi di Saranggaga itu jauh-jauh dari Medan pergi ke Saranggaga untuk meneliti tentang perilaku orang sekitar lingkungan. Apa yang dilakukan oleh orang dari hari ke hari. Nah, kemudian apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan. Kita menatap kebiasaan. Bagaimana orang biasanya menjalani kehidupan. Apa yang aneh, apa yang berbeda dengan konsep dan teori yang pernah kita pelajari, atau yang berseberangan, bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Artinya yang paradok dengan nilai-nilai kehidupan Islam itu sendiri. Nah, ini kita catat. Kemudian gaya hidup, ya, gaya hidup. Bagaimana orang menjalani kehidupan, gayanya kayak apa? Apakah dia bergaya mubazir, euforia dan sebagainya, hidup dalam kemubaziran, hidup menghabiskan waktu, atau bagaimana? Nah, kemudian kondisi lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan? Apakah tinggalnya jauh dari masjid, tinggalnya di pasar, tinggalnya di lingkungan sekolah, atau tinggalnya di mana? Nah, apakah dia masyarakat desa atau masyarakat kota? Apakah dia masyarakat marginal? Kondisi itu perlu diamati karena semua akan mempengaruhi lifestyle ya, gaya hidup, dan akan mempengaruhi juga kepada strategi dan metode yang kita gunakan dalam menghadapi menyajikan pesan kepada umat yang akan menerima pesan kita. Ini namanya observasi. Mengamati secara langsung tentang perilaku, kebiasaan, gaya hidup, dan kondisi lingkungan. Nah, kemudian tidak cukup hanya dengan observasi. Kita harus lakukan tindak lanjutnya wawancara. Wawancara itu berkaitan dengan dialog, penggalian informasi dengan menggunakan kemampuan bertanya jawab. Nah, apa yang kita tanyakan? Mungkin menanyakan keadaannya, menanyakan kebutuhan, menanyakan keinginan, menanyakan harapan. Nah, jadi keadaan itu perlu ditanyakan. Apakah dia paham dengan apa yang telah ada selama ini?
Apakah dia sudah menerima kenyataan dari apa yang sedang dihadapi. Nah, jadi banyak yang perlu kita tanyakan dengan keadaan. Nah, misalnya jangan pernah kita memberi stigma dan label kepada orang kalau belum tahu tentang keadaannya. Misalnya dia tidak bisa ke masjid. Kita nggak pernah mengetahui apa keadaannya. Mungkin dia jauh, atau mungkin dia dalam keadaan sakit, atau mungkin dia keadaannya boring, malas ke masjid itu karena di masjid itu tidak ada pesan-pesan yang teduh, tidak ada pesan-pesan yang menggairahkan, tidak ada pesan-pesan yang menyejukkan kalbu. Yang ada itu menyinggung, mendiskreditkan, dan mempermalukan. Nah, akhirnya orang nggak mau. Nah, kita juga perlu mendialogkan apa yang dibutuhkan oleh orang. Sebenarnya di balik persoalan itu ada kebutuhan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh orang? Misalnya ketika kita mengamati orang ceramah ya, nanti amatilah sang ustadz berkuar-kuar di depan dengan gaya dramatik efeknya yang luar biasa, dengan retorika tablihnya yang mumpuni. Tetapi jamaah main HP, jamaah ngobrol dengan temannya bergunjing di belakang. Apa yang terjadi? Sebetulnya ada sesuatu yang nggak nyambung. Bisa jadi sang mubalik tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh umat, sehingga dia menyampaikan apa yang bisa disampaikan maunya mubalik, bukan apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, makanya kita harus rubah settingannya. Untuk apa kita ngomong, berbicara di forum berpanjang lebar, berapi-api, kalau tidak memenuhi kebutuhan? Nah, makanya tingkat kebutuhan itu juga akan mempengaruhi keinginan. Nah, apa yang diinginkan oleh jamaah itu perlu kita tanya. Apakah kita sampaikan sekarang itu tema X misalnya, apakah itu kebutuhan? Nah, maka untuk mencari kebutuhan itu perlu kita survei, perlu kita wawancara, dan perlu kita mengamati langsung ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kita membangun harapan. Nah, ini penting kita lakukan di dalam wawancara sebelum menetapkan tema dan judul. Nah, jadi ini contoh menetapkan tema dan judul. Jadi langkah pertamanya kita harus menyesuaikan dengan situasi sekarang. Ya, karena kondisi sekarang itu ceramah yang sifatnya atau tabligh yang bersifat kekinian itu akan mudah direspon. Jadi coba lihat situasi yang dominan sekarang itu apa. Nah, maka sesuaikanlah temanya. Misalnya kita tema kita hari ini misalnya membina keluarga sakinah. Kenapa kok tema tentang keluarga? Ya bisa jadi dari hasil pengamatan itu kita menemukan banyak keluarga yang broken. Hari ke hari bertengkar antara suami istri, tidak pernah ada akurnya, tidak ada ketenangan, bertengkar, ribut, ya. Maka kalau begitu temanya adalah pembinaan keluarga. Nah, judul itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, judul itu seharusnya menarik. Nah, nanti kita sampaikan apa judul yang menarik. Maka judulnya misalnya menumbuhkan pengertian dalam rumah tangga. Kenapa ini dianggap menarik? Karena ada persoalan. Persoalannya ada broken, keluarga tidak harmonis. Nah, karena itu, apa keinginannya? Ingin untuk membangun, menciptakan keluarga yang sakinah. Nah, kalau keluarganya sudah ada, berarti pembinaan. Kalau belum ada, berarti membangun keluarga. Nah, maka di sini pembinaan keluarga sakinah karena dia sudah ada. Nah, karena sudah ada itu mungkin karena masing-masing itu punya latar yang berbeda, background yang berbeda, kemudian budaya yang tak sama menyatu dalam satu keluarga. Maka clash akan terjadi, pertengkaran-pertengkaran riak-riak di dalam kehidupan keluarga itu akan ditemukan.
Nah, maka kita ingin menumbuhkan pengertian di dalam rumah tangga. Ini contoh. Nah, saudara sekalian, saya coba lanjutkan. Indikator tema dan judul yang baik itu pertama, mudah dipahami. Tidak usah menggunakan istilah-istilah asing yang mana istilah itu tidak familiar dengan umat yang dihadapi. Buatlah orang mengerti dengan apa yang mau dibicarakan. Maka tema dan judul itu mudah dipahami. Jangan sulit dipahami oleh orang. Judulnya keren, kemudian orang bingung. Orang tidak menarik bagi dia. Sesuaikan dengan bahasa umat. Nah, kemudian menarik pendengar dan pembaca. Buat judul itu menarik, tema itu menarik. Biasanya tema-tema menarik itu singkat, padat, dan mengikat. Jadi singkat, padat, dan mengikat. Nah, skema. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian berikutnya adalah menyusun skema. Saudara sekalian, skema itu adalah poin-pointer yang sistematis berkaitan dengan fokus sajian ceramah. Jadi kayak PowerPoint ini ya ada tema-tema penting yang akan kita sampaikan di dalam sebuah tabligh. Nah, kita bikinlah kerangkanya kan. Nah, kalau misalnya judul ceramahnya itu adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga, nah, ya kan, maka skemanya bisa jadi kita buat makna keutuhan itu apa, ayat dan hadis tentang keutuhan itu apa, ciri-ciri, spesifikasi, indikator dari rumah tangga yang utuh itu apa, dan apa kiat-kiat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nah, itu dibuat berurut. Dari mana mulai? Apakah dari ayat dulu? Silakan. Apakah dari makna dulu? Boleh juga gitu. Jadi yang jelas kita urut pembicaraan kita supaya dia tidak lepas. Ini disebut dengan sistematis. Satu kesatuan walaupun dia terpisah-pisah, tetapi menunjukkan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, karena itu ketika bicara tentang mempertahankan keutuhan rumah tangga, bisa jadi ayat dan hadisnya dulu, kemudian maknanya, indikator, proses dan kiat. Silakan maunya yang mana. Yang penting keempat aspek ini menjadi suatu paket dalam suatu penyajian. Jadi jangan mengeluyur kemana-mana. Jadi jangan asal ngomong, asal bunyi, asbun. Tetapi berbicara praktis, berbicara sistematis, berbicara bermakna, berbicara punya daya guna. Nah, ini saudara skemanya. Silakan nanti dipelajari ya, bagaimana caranya. Nah, lalu kita lanjutkan. Setelah kita buat skema, kita mengumpulkan bahan. Dari mana bahannya dan apa saja bentuk bahan? Pertama, bahannya tentu sumber rujukan utama dan yang paling utama, Al-Quran hadis. Nah, kalau Al-Quran hadis pasti ada tafsirnya, ada terjemahan dan tafsirnya, karena kita bukan mufassirin dan bukan pula mufassirin. Kalau hadis mungkin ada ditambah dengan bayanul hadis, penjelasan-penjelasan para muhaddisin. Nah, kemudian kita kumpulkan buku-buku terbaru tentang tuntunan keluarga sakinah, fikih keluarga muslim. Kemudian kita kumpulkan buku-buku tausiah dan khutbah populer sepanjang zaman, atau kumpulan dan khutbah populer sepanjang tahun. Kemudian bisa juga kita mencari jurnal-jurnal terkait dengan temuan riset berkaitan dengan bagaimana membangun, menciptakan dan mempertahankan keluarga sakinah. Ini contohnya keluarga yang kita ambil ya.
Nah, kemudian hasil observasi dan wawancara kita yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ada video dan ada juga MP3, silakan dikumpulkan untuk apa? Memperkaya khazanah intelektual kita. Karena kombinasi kemampuan membaca, mendengar, melihat, dan menyajikan itu merupakan satu kesatuan keterampilan yang mesti dimiliki oleh seorang mubalik. Nah, kemudian kita mulai menyusun naskah. Naskah itu setidak-tidaknya pertama isinya mukaddimah. Mukaddimahnya itu ada mukaddimah Arabiyah yang bertulisan Arab ya. Kemudian juga ada yang berbahasa Indonesia, mukaddimah, pengantar namanya, mengawali pembicaraan kita dengan mukaddimah. Kemudian isi ceramah kita. Nanti jangan lupa dalam menyajikan itu perlu kita menguraikan eh, apa fokus dari uraian kita. Lalu ada uraian dengan contoh, simpulan, dan penutup. Paling tidak ini yang ada di dalam naskah. Nah, setelah itu kita akan melakukan memetakan tabligh. Tabligh kita, tabligh yang mana yang akan kita lakukan gitu. Apakah khutbah seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Khutbah itu khutbah, ada namanya khutbah diniyah, ada khutbah siasah, ada khutbah apa lagi, khutbah nikah. Nah, khutbah itu berkaitan dengan amalan tertentu ya. Kemudian tausiah atau ceramah atau takziah. Nanti kan ada ini yang secara tiba-tiba kita diminta oleh orang, oh takziah, ceramah takziah. Kita harus menyampaikan apa? Juga ada kode etiknya, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Atau kita diundang oleh suatu pengajian menjadi ustadz tetapan wirid kajian bersambung. Nah, atau kita diundang untuk memberikan ceramah umum ya, memberikan tabligh akbar atau orasi ilmiah lain. Nah, jadi kita petakan dulu karena masing-masing ini berbeda settingannya, berbeda cara menyajikannya. Nah, ini contohnya saudara. Setelah itu kita lanjut untuk menyusun silabus tabligh. Namanya SITA. Nah, jadi SITA itu adalah silabus tabligh. Minimal dalam silabus tabligh itu seperti kita kuliah juga saudara sekalian. Ada tujuan tabligh. Kita mau melakukan perubahan apa? Kita mau menyampaikan kasus yang bersifat solutif apa? Nah, seperti tadi tentang keluarga misalnya. Tujuan apa? Menumbuhkan kesadaran hidup berumah tangga atau hidup bertetangga. Kenapa kita menumbuhkan kesadaran hidup bertetangga? Bisa jadi kita menemukan di lingkungan kita itu kehidupan orang bertetangga itu tidak harmonis, tidak pernah tegur sapa, pada rumahnya berdekatan, tidak mau tahu. Gitu. Nah, padahal Islam mengajarkan agar kita saling memuliakan tamu dan menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Nah, kemudian bisa juga berikutnya bentuk tabligh. Nah, tadi apakah disampaikan dalam bentuk khutbah Jumat? Kalau kita menjadi khatib tetap, nah ini banyak materinya. Untuk 1 tahun itu atau sepanjang tahun itu apa yang mau kita sampaikan. Supaya yang kita sampaikan itu tidak berulang. Supaya yang kita sampaikan itu tidak jenuh. Supaya yang kita uraikan itu tidak mendatangkan apa namanya pembicaraan-pembicaraan itu ke itu saya disampaikan ada oleh materi lain. Maka perlu pahami dulu bentuk tabligh, tema tabligh. Nah, apa temanya? Misalnya tema kita tadi temanya pembinaan keluarga sakinah. Jadi kalau pembinaan keluarga sakinah
untuk 12 kali pertemuan itu tema judul-judulnya berbeda, tapi walaupun berbeda dia merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan dari 1 sampai 12 itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia merupakan kajian berlanjut. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, kita mulai membenahi tabligh kita itu jangan tabligh yang lepas. Sudah saatnya juga kita berpikir, walaupun kita bukan dai profesional, bukan dai jeputan, bukan dai mukiman, seperti guru-guru kita dulu sebagai dai dia didatangi dan dia punya pengajian dan pengajian itu berurut dan orang datang memang untuk belajar, dapat pelajaran. Nah, mungkin kita taruhlah sekarang dai musiman. Ya, musim puasa nanti ya kita diundang gitu. Karena nggak ada lagi yang mau ceramah, kita diundang. Tetapi tidak ada masalah. Walaupun kita tidak punya surau, kita tidak punya tempat yang apa ya, yang tetap kita diundang, maka tidak ada masalah dengan kita survei tadi kita bisa merancang apa kira-kira yang kita sampaikan secara berlanjut. Jadi bukan hanya sekali sapu saja, bukan sapu jagat ya, bukan satu kali saja, tetapi kalau berlanjut kita punya silabus. Ini yang belum barangkali atau sudah ada dimiliki yang perlu diperkuat oleh para dai yang sudah ada. Harus ada silabus kalau ingin tablighnya itu sistematis, dakwahnya itu bisa menggugah, tablighnya bisa menggugah, dakwahnya bisa merubah. Nah, untuk kita semua mahasiswa yang bimbingan saya ini, itu saya ajak sekarang kita pura-pura aja lah dulu sebagai muballigh profesional. Tetapi ini bekal. Kita harus mencapai target bagaimana kita bisa di forum tampil dengan baik, ceramah apakah khutbah atau tabligh, tausiah dan sebagainya itu tabligh yang kita sampaikan itu sistematis, berisi, berurut dan dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau kita diminta untuk kaji tetap untuk 1 tahun, setiap minggu misalnya, atau setiap bulan, taruhlah bulanan ya. Kalau mingguan itu mungkin agak rumit karena kita belum populer. Tapi bulanan misalnya sekali sebulan kita diundang, nah maka kita tetapkan yang 12 itu 12 bulan itu saya menyampaikan apa. Maka yang pertama sampai ke 12 itu tersambung kajinya. Ini nanti kita diskusikan pada pertemuan berikut dengan teman-teman yang sudah mencoba menemukan apa ya, menemukan hasil observasi kemarin itu. Kita coba nanti pada sesi kedua untuk eh, mendiskusikan siapa yang sudah menemukan tema, lalu sampai nanti kita membuat apa namanya, membuat skema. Terakhir itu di samping naskah kita rancang dulu ada sita. Apa itu sita? Silabus tabligh. Supaya kita ini karena ilmuwan ini harus punya apa? Punya materi lah, materi yang tersambung. Nah, misalnya kalau dia mau menyajikan ceramah, ceramahnya tentang membangun kemandirian hidup. Nah, 12 kali pertemuan itu berkaitan dengan ini, dengan kemandirian itu. Saya pikir untuk sesi hantaran cukup. Kemudian nanti kita lanjutkan eh, ya kita lanjutkan untuk membahas eh, persoalan berkaitan dengan penetapan tema ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau apa kita sambung lagi ya.